Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang keempat tentang surah Al-Falaq. Mana surah Al-Falaq ini termasuk surah Muawwadatain, dua surah yang di dalamnya mengandung arti meminta pertolongan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini ada gambar, kemudian apa yang terjadi pada dalam gambar di atas? Yakni di situ ada seorang anak yang sedang bersepeda, kemudian dia tersandung batu. Nah, kemudian dia terjatuh dan dapat mengakibatkan luka. Kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum bersepeda agar tidak jatuh? Yakni berdoa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dari keselamatan terhindar dari bahaya maupun dari sifat-sifat dengki, sifat-sifat yang buruk. Maka dari itu, kita sangat dianjurkan apabila melakukan sesuatu itu membaca doa perlindungan. Dan membaca doa perlindungan itu agar kita mendapatkan keselamatan. Nah, di dalam pembahasan ini, maka kita akan membahas surah Al-Falaq, yang mana surah Al-Falaq ini adalah termasuk surah yang di dalamnya meminta perlindungan. Nah, maka perhatikanlah pada pelajaran selanjutnya. Nah, jadi surah Al-Falaq itu adalah yang mana surah itu terdiri atas 5 ayat. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah atau yang sering kita kenal dengan surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Falaq diturunkan setelah surah Al-Fil. Nah, yang mana surah Al-Falaq ini adalah urutannya adalah surah yang ke-113. Surah Al-Falaq berisi tentang perintah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Nah, entah kejahatan itu mungkin mara bahaya atau rasa perasaan yang buruk-buruk. Nah, itu adalah sifat-sifat yang mengandung kejahatan. Maka dari itu kita diwajibkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat melindungi semua manusia. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah lah yang berhak dapat melindungi kita dari kejahatan maupun mara bahaya. Maka dari itu, dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah caranya sebelum berkegiatan membaca surah Al-Falaq, yang mana tadi dalam surah Al-Falaq ini yang memiliki arti meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah bacaan surah Al-Falaq berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kemudian kita mengetahui arti dari surah Al-Falaq dari ayat per ayat. Kita mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Penguasa subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad,
dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, itulah terjemahan dari surah Al-Falaq yang mana di dalamnya adalah meminta perlindungan dari kejahatan semua makhluk ciptaan Allah. Kemudian lagi kejahatan atau mara bahaya dari malam gelap gulitanya malam. Kemudian dari minta perlindungan dari pada ayat 4 itu minta perlindungan dari penyihir-penyihir. Kemudian yang kelima adalah minta perlindungan dari sifat dengki apabila juga ada orang yang mendengki. Karena sifat dengki itu adalah sifat yang tidak terpuji atau sifat yang buruk. Nah, dari terjemahan ini mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat lancar membaca surah Al-Falaq dan dapat cepat hafal, kemudian dapat mengamalkan isi kandungan surah Al-Falaq. Amin ya rabbal alamin. Bapak tutup kesimpulannya bahwasanya surah Al-Falaq ada 5 ayat, kemudian diturunkan di kota Mekah. Dan isi kandungan surah Al-Falaq adalah surah yang mana isinya meminta perlindungan dari kejahatan maupun dari mara bahaya. Minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan tersebut, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.